Informasi mengenai Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi di daerah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Jawa Barat, Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di KDM King Deddy Mulyono. Pria kabupaten ke kursi gubernur. Dari Kabupaten Subang hingga gedung pemerintahan Jawa Barat, perjalanan Kang Deddy Mulyadi membuktikan bahwa kepemimpinan bukan soal seberapa tinggi panggungnya, tapi seberapa dekat ia berdiri di tengah rakyatnya. Lahir di Sukasari, Subang, 11 April 1971. Dari keluarga sederhana, jalan hidupnya bukan jalan lurus beraspal mulus. Lebih mirip jalan kampung, kadang becek, kadang licin, tapi selalu ia lewati dengan langkah yang mantap. Mulai dari anggota DPRD Purwakarta tahun 1999, naik jadi wakil bupati, lalu Bupati Purwakarta 2 periode, pernah duduk di DPR RI, sebelum akhirnya, pada 20 Februari 2025, resmi menjadi Gubernur ke-15 Jawa Barat, dan meski kursinya sekarang empuk, pijakan kakinya tetap di tanah. Dia tak pernah lupa. Jabatan itu sementara, tapi manfaatnya harus abadi. Pemimpin yang selalu bergerak. Kang Deddy bukan tipe pemimpin yang betah di balik meja dengan AC dingin sambil memandangi tumpukan laporan. Dia lebih seperti matahari pagi, menyebar hangat ke setiap sudut, termasuk sudut yang jarang dijamah pejabat. Masuk gang sempit, menyeberang jembatan gantung, menyapa petani di sawah, duduk bareng nelayan di dermaga, atau mendengar cerita ibu-ibu pasar tentang harga cabai. Buat dia, kebijakan tidak lahir dari ruangan rapat, tapi dari tatapan mata orang-orang yang ia temui di jalan. Ibaratnya, kalau mau tahu rasa makanan, jangan cuma lihat resep, cicipi langsung. Kebijakan yang bikin berhenti dan berpikir. Dia punya jurus khas. Kebijakan yang awalnya bikin orang mengernyit, tapi akhirnya mengangguk. Larangan wisuda sekolah mewah, supaya anak belajar makna bukan gengsi. Anak-anak yang sering bikin masalah, langsung dikirim ke barak militer, biar disiplin itu terasa bukan sekadar kata di buku pelajaran. Bahkan pernah muncul ide vasektomi bagi keluarga miskin penerima bantuan yang bikin sebagian orang panas, sebagian bingung, sebagian lagi justru paham maksudnya. Kontroversial, sudah sangat jelas, tapi logikanya sederhana. Masalah besar jarang selesai dengan langkah aman. Kalau semua orang setuju tanpa debat, biasanya tidak ada yang benar-benar berubah. Sorotan media dan julukan yang menempel. Sejak aktif di media sosial, dia sering dijuluki Mesmere rupa-rupa gelar kain, gubernur konten. Bagi yang sinis itu pencitraan. Tapi ibaratnya itu seperti membuka pintu rumah pemerintah agar siapapun bisa mengintip dan tahu apa yang sedang dikerjakan. Kamera menjadi jembatan antara kebijakan dan rakyat. Tak peduli bajunya berdebu atau wajahnya basah keringat. Yang penting rakyat tahu pemimpinnya hadir di lapangan, bukan hanya di baliho. Prestasi yang terasa langsung. Kang Deddy membangun banyak hal yang jarang masuk berita utama. Infrastruktur desa yang kembali hidup panggung untuk budaya lokal dan tradisi yang sempat redup, kini dihidupkan lagi oleh generasi muda. Ibaratnya, dia tidak hanya membangun jalan agar orang bisa lewat, tapi juga membangun jalan bagi kebanggaan warganya untuk kembali pulang. Karena kalau budaya hilang, yang tersisa hanya nama tempat di peta tanpa jiwa. Jabatan gubernur tidak mengubahnya. Ia tetap masuk kampung sempit tanpa pengawalan berlebihan, duduk di teras rumah rakyat dan mendengar cerita tanpa protokol ribet. Ia tahu, rakyat adalah majikan dan pejabat hanyalah pelayan. Di negeri yang kadang lupa siapa yang berkuasa sebenarnya, Kang Deddy ibarat jam waker, mengganggu tapi membangunkan. Karena janji itu bisa dibuat siapa saja, tapi solusi hanya datang dari yang mau turun tangan. Kontroversi yang justru jadi magnet jika sebagian pemimpin memilih jalur aman. Kang Deddy justru sering belok ke jalan yang bikin kaget. Bukan karena cari sensasi, tapi karena menurutnya, kadang masalah harus dibalik dulu biar ketemu jawabannya. Ibarat meja yang miring, kalau cuma didorong sedikit, piringnya tetap jatuh. Tapi kalau dibalik sekalian, orang jadi mikir, loh, kenapa dibalik? Dan dari situ diskusi dimulai. Metode ini bikin kebijakannya sering jadi headline sekaligus bahan debat di warung kopi.
Kedekatan yang bukan sekadar simbolis. Banyak pejabat belusukan hanya saat kampanye. Tapi bagi Kang Deddy, belusukan adalah rutinitas. Dia tidak hanya datang untuk salam-salaman, tapi mendengar, mencatat, dan menindaklanjuti. Kalau ada rumah roboh, ia ikut membantu angkat puing. Kalau ada sawah kekeringan, ia tidak cuma memanggil dinas terkait, tapi ikut turun untuk memastikan pompa airnya berfungsi. Ibaratnya, dia bukan pemimpin yang hanya mengirim surat perintah, tapi ikut mengangkat batu kalau jalannya tertutup. Kang Deddy di mata rakyat, bagi sebagian warga, dia adalah pemimpin yang tegas tapi hangat. Bagi yang lain, dia sosok yang unik, nyeleneh tapi punya arah jelas. Setiap kebijakan, meskipun tidak semua disukai, hampir selalu punya alasan yang bisa dijelaskan. Dan di era di mana banyak orang bingung siapa yang harus dipercaya, gaya kepemimpinan seperti ini menjadi semacam peta yang menunjukkan bahwa kedekatan bukan kelemahan tapi justru kekuatan. Dan inilah Kang Deddy Mulyadi, dari Subang hingga ruang mewah di Gedung Sate. Perjalanan Kang Deddy Mulyadi adalah cerita tentang konsistensi. Kursinya boleh berganti tapi langkahnya tetap sama, mendekat pada rakyat. Karena bagi dia kekuasaan itu seperti air, kalau tidak mengalir ke bawah, ia akan menjadi genangan yang tak berguna. Dan selama air itu mengalir, maka cerita tentang Kang Deddy akan terus hidup. Bukan hanya di papan nama jabatan, tapi di ingatan rakyat yang pernah merasakan hadirnya